Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar. Masih di surat At-Taghabun. Dan surat At-Taghabun kemarin kita sebutkan ini Makkiyah ya. Dan pendapat jumhur adalah Madaniyah. Kebanyakan ulama tafsir berkata ini adalah surah Madaniyah. Sebagiannya berkata dia Makkiyah kecuali dari ayat ya ayyuhalladzina amanu ke bawah. Nah, ini Madaniyah. Sebagian berkata seperti itu. Jadi ada yang mengatakan ini surah Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah, ini Madaniyah pendapat jumhur. Ada yang mengatakan surahnya ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah sampai sebelum ya ayyuhalladzina amanu. Dari ya ayyuhalladzina amanu ke bawah ini Madaniyah. Wallahu taala. Ya, ini sedikit tambahan. Ayat berapa terakhir, Farid? Ayat 8. Baik, kita baca ayat 9. 9, 10. Ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kalian. Liyaumil jam'. Ini satu dari nama hari kiamat. Yaumil jam'. Dzalika yaumut taghabun. Ini juga satu dari nama hari kiamat, yaumut taghabun. Lihat tafsirnya. Ai udhkuru yaumal hasyri. Jadi yaum itu masuk sebagai maf'ul bih. Udhkuru yaumal hasyri alladhi yahsyurullahu fihi al-awwalina wal akhirin. Ingatlah hari al-hasyr, hari pengumpulan yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan padanya al-awwalina wal akhirin. Orang yang pertama sampai orang yang terakhir. Semua makhluk dikumpulkan. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Dzalika yaumut taghabun. Ini dzalika al-yaum alladhi yadhharu fihi al-ghaban wat tafawutu bainal khalq. Hari yang padanya nampak al-ghaban, itu kerugian, wat tafawut, perbedaan antara makhluk. Ada yang beruntung, ada yang merugi, ya, ada masuk surga, ada masuk neraka. Fayaqbanu al-mu'minun al-kuffara wal-fasikin. Sehingga orang-orang beriman menggoban orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Jadi al-goban itu, kata al-goban, dzalika yaumut taghabun ma'khudun min qaulihim, ini diambil dari ucapan orang Arab, taghabanal qaumu fit tijarah. Idza ghabana ay ghalaba ba'dhum ba'dha. Kaum itu saling goban pada suatu perdagangan. Itu ketika sebagiannya mengalahkan sebagian yang lainnya. Kan goban apa kalau kalian terjemahkan? Rugi toh? Kalau rugi berarti ada yang apa? Ada yang untung toh? Ada yang rugi. Apa ada yang untung? Ada yang rugi. Ada yang menguntungkan, ada yang dirugikan. Ya. Bisa paham ini?
Ketika ada orang saling berdagang satu sama lain, ini dikatakan oleh orang Arab taghaban al-qaum, itu ketika ada yang mengalahkan, ya, sebagian mengalahkan yang lain. Berarti ada yang untung, ada yang rugi, dah. Yang menang, yang untung, yang kalah rugi. Baik. Dan di akhirat nanti akan terjadi a'dhamu ghaban. Ya, ghaban yang paling besar. Dari sisi yang pertama, yagbinul, saya baca tadi fathah ya, yagbinul mu'minuna al-kafirina, ketika orang-orang beriman menggoban orang-orang kafir bi akhdhi manazilihim wa ahlihim al-mu'addati lahum fil jannati law aman. Itu ketika orang-orang beriman menggoban, mengalahkan orang-orang kafir dengan mengambil tempat-tempat mereka dan keluarga mereka yang telah disiapkan untuk mereka di surga seandainya mereka beriman. Karena ini ada hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, tulis hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan la yadkhulu ahadunil jannata illa uriya maq'adahu minan nari law asa'a liyazdada syukra. Tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali diperlihatkan kepada dirinya maq'adahu, tempatnya di neraka seandainya dia berbuat jelek. Jadi dia penduduk surga, masuk surga, tapi diperlihatkan kepadanya tempat duduknya seandainya dia asa'a, seandainya dia berlaku jelek. Ini kode apa? Seandainya. Untuk apa? Liyazdada syukra, agar dia bertambah bersyukur, tambah bersyukur. Wah. Kan beda kan kalau dia langsung masuk surga, dia tidak tahu tempatnya di neraka seandainya dia kafir, dia berbuat jahat, dosa. Dibanding dia masuk surga dalam keadaan dia sudah diperlihatkan, ini tempatmu. Ya, kalau kau macam-macam ini masuk neraka, kau di sini kau begini model. Itu kesyukurannya beda. Karena ada lawannya dia dapat. Sebaliknya, wala yadkhulu an-nara ahadun illa uriya maq'adahu minal jannah law ahsana liyakuna alaihim hasrah. Dan tidak ada seorang pun yang masuk neraka kecuali diperlihatkan kepadanya tempat duduknya dari surga seandainya dia berbuat ihsan, berbuat baik. Ya kan kenyataannya dia masuk neraka, ya dia tidak berbuat baik. Seandainya kamu berbuat baik, tempat dudukmu surga begini. Untuk apa? Liyakuna alaihim hasrah, agar ini menjadi penyesalan untuk mereka. Jadi orang-orang beriman ini mengambil tempat-tempat, ya, keluarga dari orang-orang kafir seandainya mereka beriman di dalam surga. Ya, seandainya mereka beriman. Ini namanya merugi, ya. Jadi orang-orang kafir ini, orang-orang fasik ini merugi. Taib. Jadi tafsir sama disebutkan wa yakbinul mu'minuna al-kuffar wal fasikin. Jadi orang-orang beriman mengalahkan, menggoban orang-orang kafir dan orang fasik, untuk mengalahkan, membuat mereka rugi. Fa ahlul iman yadkhuluna al-jannah, orang-orang beriman masuk surga bi rahmatillah, karena sebab rahmat Allah. Wa ahlul kufri yadkhuluna an-nara bi adlillah, dan orang-orang kafir masuk neraka, mereka merugi, tidak masuk surga karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang pertama, dikatakan taghabun, ya, sebagian mengalahkan yang lainnya, ya, orang-orang kafir merugi. Ya, itu sisi yang pertama. Mereka tidak masuk surga, itu kan rugi, kerugian yang besar. Tidak ada yang kali besar. Tidak masuk surga, masuk neraka, bahkan kekal dalam neraka selama-lamanya. Amin. Oleh karena itu bahasa tadi dipakai orang-orang beriman mengalahkan orang-orang kafir dengan mengambil tempat-tempat mereka. Karena seandainya mereka berbuat baik kan masuk surga. Ini tidak. Mereka tidak dapat, luput dari. Kalau orang rugi kan begitu, ya, luput darinya sesuatu, ya. Paham ini? Ya, dia mestinya untung malah minus, malah rugi. Taib, mestinya dia dapat peluang, dapat kebaikan, dia tidak dapat, rugi. Taib. Sisi yang kedua,
Dari sisi tafrituhu ma'a rabbih fi tijaratil musyari ilaiha biqaulihi wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah wa qaulihi innallaha syara minal mu'minina anfusahum. Dari sisi dikatakan merugi hari di mana orang-orang merugi, dari sisi si kafir, ya, ini menelantarkan sebuah perdagangan bersama Rabbnya. Perdagangan yang diisyaratkan dari ayat wa minan nas, di antara manusia may yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah. Apa ada orang yang yashri nafsahu, menjual dirinya, ya, karena mengharapkan ridha Allah. Ini syira, ada bahasa syira, ya. Dan firman Allah, innallaha syara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul jannah. Luar biasa. Sungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman jiwa-jiwa mereka. Apa gantinya? Karena kan jual beli tukar menukar toh. Ya, saya kasih uang, kau kasih barang. Kau kasih barang, saya kasih uang. Ini Allah beli jiwa-jiwa mereka. Apa gantinya? Bi anna lahumul jannah. Mereka masuk surga. Mereka tidak perhatikan, jadi merugi mereka. Tidak perhatikan ini perdagangan luar biasa. Ya, dan sudah lewat di surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasul. Mereka tidak mau beriman. Ya, rugi mereka. Ya. Jadi katakan taghabun itu saling, karena sebagian mengalahkan yang lainnya. Ya, yang lainnya rugi, itu orang-orang beriman menang mengalahkan orang-orang kafir. Ya, mereka beruntung, ya orang-orang kafir merugi. Oleh karena itu disebutkan langsung di sini, orang-orang beriman masuk surga karena rahmat Allah, orang-orang kafir masuk neraka karena keadilan Allah. Dan ini akidah kita. Seorang masuk surga karena rahmat Allah. Ya, sampai-sampai Nabi SAW itu masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan muqabalah. Ya, imbalan dari perbuatan. Jadi kalau antum dapat orang masuk surga ba'sa babiyah, karena ini itu sebab saja. Bukan karena dia berhak muqabalah, persis amalannya itu setimpal dengan ganjaran Allah. Karena amalan kita tidak ada apa-apanya. Kurang ikhlasnya, kurang mutabaannya, kurang apanya, banyak kurangnya, tapi Allah kasih yang sempurna. Enggak impas lah. Ya, kalau mungkin sesuai dengan amalan kita, ya mungkin tidak ada yang cocok karena surga sempurna. Ya, tapi ba'sa babiyah. Ya, tidak ada seorang pun masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu. Adapun amalan kita sebab saja. Itu pun dari rahmat Allah. Allah yang mudahkan kita sebab itu. Dan masuk neraka itu karena keadilan Allah. Bukan karena Allah zalim terhadap hambanya. Baik. Ini ya muttaqabun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan dua golongan. Yang pertama, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan. Siapa beriman kepada Allah, wa ya'mal salihan, dan beramal saleh. Nah, ini diikat keimanan dengan amalan. Ya. Digandengkan, ya. Kalau kita katakan ini amalan masuk dari keimanan, berarti ini atful khas alal am, ya. Karena keamalan masuk dalam keimanan. Ya. Iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Ya. Bersama beriman kepada Allah dan beramal saleh. Dan amalan dikatakan saleh ketika apa? Ketika dia ikhlas dan mutaba'ah. Ada ikhlas, ada mutaba'ah. Baik. Maka ganjarannya dua, kata Allah, yukaffir anhu sayyi'atih. Allah akan hapuskan darinya dosa-dosanya. Yang kedua, wa yudkhilhu jannat, dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga. Itu menjazum karena jawaban syarat. Syaratnya man. Ya, man syartiyah. Majazum. Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga jannat. Nakira setelahnya jumlah surga-surga yang tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Baik. Nah, sungai-sungai di surga itu disebutkan dalam surah Muhammad apa? Fiha anharum mim ma'in ghairi asinin. Dan surga itu ada sungai-sungai dari yang mengalir yang sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min labanil lam yataghayyar ta'muh. Itu tadi sungai air yang tidak berubah rasanya. Kemudian yang kedua sungai dari sungai susu.
Bukan kanal ini ya, penuh dengan ikan sapu-sapu bukan ya. Ya penuh dengan air busuk. Hah? Ini sungai susu. Lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak akan berubah rasanya. 3, wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Khamar, sungai khamar yang lezat, yang lezat untuk orang-orang yang meminumnya. Ya, katanya orang, ya itu khamar. Ya, alhamdulillah, ya saya puji Allah Subhanahu wa taala, seumur hidup saya tidak pernah saya minum. Ya, walaupun setetes. Katanya orang, ya, itu khamar itu pahit. Ya, dari yang pernah minum. Ya. Ini peminumnya bilang, tidak ada yang enak, manis, tidak ada yang enak. Oh, pahit. Tapi khamar di surga apa? Ya, lezat. Allah alam lezatnya bagaimana. Intinya semuanya nakirah lit ta'zim. Ya. Ya. Min khamrin, min ma'in, ya. Min labanin. Tah. Nakirah. Terakhir min asalin, anharum min asalin musaffa. Sungai madu. Tidak ada kita beli kilo-kilo sana. Hah? Madu Yaman 500.000. Hah? Setengah kilo ya. Ada mengalir sungai madu murni musaffa, murni asli. Ini terus sungai-sungai di surga banyak ya. Tayyib, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Subhanallah, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Karena rumusnya kalau surga, kapan orang masuk tidak ada keluar. Beda neraka ada yang masuk kemudian keluar, ada yang masuk tidak keluar. Beda tak? Surga tidak, masuk surga tidak ada. Kalau exit di dalam surga tidak ada. Ya, paham ini? Taib. Ini keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup, dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang sangat besar. Taib. Kata al-mufassirun, wa may yu'min billahi wa ya'mal bi ta'atihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal dengan ketaatan padanya, yamhu anhu dzunubah. Yamhu majzum, dibuang wawunya ya. Begitu bacanya nah. Kan yamhu ada wawunya. Ya. Dibuang karena majzum. Yamhu anhu dzunubah. Allah akan hapuskan darinya dosa-dosanya. Ini dosa-dosa yang seperti ini sebagai apa? Balasan dari amalan-amalan ini asalnya dosa-dosa kecil. Ya. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dan seterusnya. Ya, asalnya masuk. Yang masuk adalah dosa-dosa kecil. Tapi bisa jadi yang seperti ini, amalan-amalan seperti puasa, qiyamul lail, qiyam Ramadan, ya, Lailatul Qadar dan semisal ini, iman dan amalan saleh, ini juga bisa menjadi penghapus dosa untuk dosa besar, tapi dengan catatan apa? Allah jadikan amalan ini sebab dia bertobat, dan dengannya Allah ampunkan dosa besar. Ya, tetap rumus kita, dosa besar tetap wajib taubat. Bisa dipahami? Seperti misalnya juga wanita pezina, Allah ampuni, enak-enak langsung berzina saja baru diampuni. Tidak begitu. Dia kasih minum kucing, anjing ya? Anjing yang kehausan. Itu ya, sebab dia dapat hidayah, dia tinggalkan dosa. Dan itu ada cerita-cerita mirip seperti itu. Ada seorang kalau tidak salah peminum. Ya, ada seorang syekh menceritakan. Saya nukil juga dari ustaz. Ya, tidak salah peminum. Intinya penjahat. Suatu hari dia kasih makan kucing, itu saya kasih minum kucing, dia ambil, dia pelihara. Kemudian dia tidur, besoknya hilang itu keinginan melakukan dosa dan maksiat. Itu ada seperti itu. Agar kau sudah hilang kan, biar dipaksa kayak minum kan. Padahal peminum ini, ya Allah maha mampu ya. Allah kalau sudah berhidayah tidak ada yang bisa sesatkan. Hilang. Jadinya apa setelah itu? Taat ya, tobat ya. Begitu. Itu ada yang kisah seperti itu. Ya, jangan dianggap, walaupun asal makna
Yang seperti ini amalan-amalan menghapus dosa asalnya itu dosa tapi kita katakan ini bisa jadi sebab ya dia diberi tobat dalam arti apa? Allah beri dia taufik untuk bertobat dari dosa besarnya, sehingga kemudian Allah terima tobat. Dan dengannya juga dosa besarnya juga terampuni. Sehingga tidak ada masalah ketika dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ma umum, mausulah ya. Diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Dengan catatan apa? Kalau dosa kecilnya langsung puasa, salat apa semua menghapuskan dosa langsung, dosa kecil. Untuk dosa besarnya bisa jadi itu puasa itu jadi sebab dia bertobat dari dosa besarnya. Yang dengannya habis semua. Dosa kecil, dosa besar. Yang satu kali jalan. Satu sebab itu apa? Puasa Ramadan. Bisa dipahami? Paham ya? Tapi asal makna dosa kecil. Jangan dilupa itulah. Jangan dilupa. Supaya kita tidak berkampangan. Jamat tobat saya Ustaz. Kan puasa menghapuskan dosa seluruhnya. Saya beriman saja beramal saleh, tidak usah tobat. Kenapa? Allah bilang apa? Yukafir anhu sayyi'ati. Sayyi'ati ya jama' mudhaf. Berarti umum. Jagonya kaidahnya. Hah? Jago kau di? Sudah belajar? Maka kita bilang, betul yang kau bilang. Dalam arti apa? Itu sebab terhapusnya dosa. Cuman, untuk dosa besar, wajib taubat. Tetap wajib taubat. Bisa jadi amalan-amalan disebutkan menghapus dosa, itu menjadi sebab kamu bertobat dari dosa-dosa besarmu, sehingga juga terhapus semua. Kan kalau dosa kecil langsung terhapus. Musibah, apa kita kena penghapus dosa, penyakit, tahurun, insya Allah. Itu penghapus dosa-dosa kecil itu. Ya kok biar misalnya sakit itu dosa besar, pernah minum, pernah berzina, jangan usah tobat. Saya sudah sakit, menderita, Ustaz. Hapus dosa semua. Ini mau tobat kok. Tetap tobat. Ya, dosa besar wajib tobat. Apalagi kesyirikan. Saya pernah melakukan kesyirikan, saya pernah begini-begini. Tobat. Itu sering kita ingatkan ikhwah itu kadang. Untuk kesyirikan khususnya, tobat. Ya, karena itu tidak diampuni kalau kita tidak tobat. Ya, jangan dianggap sepele. Nauzubillah min dzalik. Baik. Paham ya? Jadi Allah akan hapuskan dosanya wa yudkhiluhu jannatin. Allah akan masukkan ke dalam surga-surga tajri min tahti qusuriha wa asyarihal anhar, yang mengalir di bawah istana-istananya, di bawah pohon-pohonnya, sungai-sungai. Wallahu alam bagaimana modelnya. Ya. Paham ini? Intinya yang jelas indah. Ya. Mengalir biasa saja sudah indah, apalagi ya, ada istana di bawahnya sungai mengalir. Cantik. Ada pohon. Ya. Kemudian di bawahnya ada sungai. Allah alam bagaimana persisnya, intinya hal yang indah. Ya. Sangat indah. Taib. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, dzalikal khuludu fil jannat wal fawzul azim alladzi la fawza ba'dah. Ya, kekekalan di dalam surga itu adalah kemenangan, keberuntungan yang paling besar, yang tidak ada lagi kemenangan yang mengalahkannya setelah. Tidak ada. Ini yang paling besar. Ya, jadi kan orang ini Piala Dunia, ini mana apa itu, atu semua itu. Ya. Kita bilang itu supaya antum paham hinanya itu. Apa sih menang apa menang? Menang baru kafir. Kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulnya, kafir kepada Al-Quran. Apa? Menang apa? Ya menang bola, tapi menang apa? Apanya menang? Dosa dan maksiat, zina, minum khamar, ya, tato, apa semua ada semua. Kafir, musyrik. Ya. Apa menang? Nah, kita jangan seperti ya. Kita mukmin, ada. Kita beriman terhadap Al-Quran. Menang. Al-fawzul azim, masuk surga. Hati-hati. Ya. Pemain bola itu hampir semua, kebanyakannya adalah orang-orang kafir. Saya tidak mengatakan semua, tapi kebanyakan. Ya, ada tonja muslim ya. Kalau mungkin negara Islam ya kebanyakannya muslim. Tapi kalau dikumpul ya banyak orang kafir. Ya, banyak orang kafirnya. Bisa dipahami? Naudzubillah. Hati-hati loyal kepada mereka, cinta kepada mereka. Ingat al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah, kata Nabi SAW. Seorang itu akan dibangkitkan bersama orang yang dia cintai. Kau cinta orang kafir, pemain bola, mau kau sama-sama dibangkitkan? Tidak mau tapi cinta. Masukmu? Itulah. Iya. Jangan cuma di lisan. Semua orang bisa ngaku. Kullun yadda'i waslan bilailah.
Wa Laila la tukiru bidaka. Semua mengaku punya hubungan dengan Laila, saya anunya, saya anunya. Tapi Laila sendiri tidak ngaku. Nah, injam. Iya, kita ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, kita ngaku berlepas diri dari kesyirikan orang-orang kafir, kita cinta orang kafir. Ya, apa maksudnya itu? Ya, jangan sampai kita dibangkitkan bersama mereka orang-orang kafir. Naudzubillah. Baik. Jadi ini apa tadi? Inilah al-fawzul azim. Ya, baik. Dan juga subhanallah kaum muslimin dipanggil dengan adzan ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa hayya 'alal falah? Pakai hak ya, bukan pakai hak falah ini tanda lapang ya. Ya, al falah. Hah? Mari menuju kemenangan, keberuntungan. Itu dipanggil pakai toa. Oi, hayya 'alas. Ya, ibaratnya kalau manggil kan tapi pakai adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Panggil salat, panggil. Ya, supaya beruntung dunia akhirat. Apa? Dijawab? Tidak ada. Ini tidak ada yang panggil. Dia yang pergi nobar, pergi anu, pergi ini, pergi ini. Habis uangnya habis, belum main judi, tak ada taruhan, habis juga dia. Paham ini? Rugi sudah. Tidak goyang. Ya. Jadi pentingnya kita perhatikan perkara ini. Baik. Kemudian golongan kedua, tadi golongan pertama wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan. Ya, golongan kedua walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika mereka itulah ashabun nari, penduduk neraka, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa bi'sal masir, dan neraka seburuk-buruk tempat kembali, tempat tinggal. Selalu ya, ada orang beriman, kafir, surga, neraka. Ya, roja, khauf, at-targhib, wa-tarhib, al-wa'd, al-wa'i. Ya, paham ini? Paham ya? Jadi ada janji, ada ancaman, ada targhib, dorongan motivasi, ada tarhib, pertakutan, ada wa'ad, ada roja, ada khauf, ada harapan, ada takut. Ini selalu ada. Jangan ada hilang. Iya. Karena dua ini roja dan khauf seperti sayap burung. Kapan hilang satu hancur. Ya. Kalau kamu hanya punya khauf saja, sampai kamu jadi wa'idiyah. Iya. Tidak punya harapan. Khaufnya saja ada. Bagus takut, tapi kalau hilang rojanya bahaya. Atau dia roja mengharap saja, tidak ada takutnya. Ini jadi murji'ah nanti. Yang mengatakan la yadhurru ma'al imani dzambun, tidak ada dosa yang membahayakan keimanan. Setelah kita beriman aman. Ada, santai kawan. Gaskan. Ya. Paham ini? Imannya katanya sama dengan imannya Abu Bakar dan Umar, walaupun dia pelaku maksiat. Ini murji'ah. Karena yang ada harapan saja. Tidak ada takutnya kepada Allah. Kita mukmin tidak begitu. Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Roja, khauf tetap ada. Ya, walaupun kadang dominan rojaknya, dominan khaufnya dalam sebagian kondisi ya. Ketika sakit ya, rojaknya harus besar supaya dia semangat. Ya, semangat sembuh, semangat mengharapkan ya pahala di sisi Allah. Kalau dia sehat ya kasih besar khaufnya supaya tidak kejili-jili. Ya. Paham ini, supaya tidak beleng-beleng ya, karena dia sehat, dia bebas melakukan dosa dan maksiat. Ya, kasih besar takutnya supaya ada rem-rem. Ya, dan seterusnya. Paham ini? Baik. Nah, ini orang kafir, perhatikan, lihat. Mereka diancam ashabun nar. Penduduk neraka, khalidina fiha. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Wa bi'sal masir. Kata al-mufassirun ay walladzina jahadu. Ya. Coba lihat. Ayatnya kan umum ya, walladzina kafaru ya. Paham ini? Tapi langsung diarahkan oleh ahli tafsir walladzina jahadu annallaha huwal ilahul haqqu. Asalnya tetap maknanya umum. Tapi kenapa diarahkan ke sini? Inilah yang kekafiran yang paling besar. Kafir banyak, kekufuran banyak, tapi ini yang paling besar itu walladzina jahadu annallaha huwal ilahul haqq. Orang-orang yang jahadu, menentang, menolak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah al-haq. Kenapa Ustaz kita bilang satu-satunya? Kenapa ada pembatasan di sini? Dari mana kita ambil? Di tafsir ini. Ayo, siapa yang bisa jawab?
Kenapa kita bilang Allah lah satu-satunya ilah yang benar? Kenapa ada itu? Ada al-hasr. Sudah lewat di pelajaran usul tafsir tentang dhamir. Pelajaran terakhir usulun fit tafsir. Apa itu? Hah? Kenapa ada makna hasr? Ada? Ada huwa, dhamir fasal. Ya, dia fasal. Kemudian juga bermakna hasr. Ya, juga makna taukid. Kekafiran banyak, tapi diungkap ini paling pokok. Kan orang, kafir kok. Kenapa? Begini. Kok kafir kok? Tapi dia tidak memahami. Ada kekafiran yang paling besar apa itu? Kufur terhadap perkara ini. La ilaha illallah. Ini kan kaum muslimin luar biasa. Kalian tahu dia, kok kafir kok kalau begini, kafir kok kalau kafir. Tapi dia tidak tahu. Kalau dia ingkari la ilaha illallah, dia tidak mau tetapkan la ilaha. Itu juga kekafiran. Menentang maksudnya hanya Allah satu-satunya ilah yang benar. Ya. Ini penting karena ya, kadang ada dia muslim, ya, dia beragama Islam, tapi dia tidak mau mengingkari agama yang lainnya. Ya, paham ini? Katanya semua agama sama. Ini kan berbahaya sekali. Ya, dia tidak mau mengatakan yang lain batil, keliru, salah, syirik, kafir. Itu hati-hati, tidak boleh seperti itu. Karena yang seperti ini ada an-nafyu wal itsbat. Setelah kita tetapkan hanya Allah yang hak dan kita nafikan selain Allah batil. Kita katakan selain Allah itu batil. Bisa paham ini? Wa kadzdzabu bi ayatina wa kadzdzabu bi dalaili rububiyyatihi wa barahini uluhiyyatihi allati arsala biha rusulahu. Dan mereka mendustakan dalil-dalil rububiyah Allah. Burhan-burhan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus dengannya para rasulnya. Ya, asalnya ayat ini bisa dua ya. Ayat kauniyah, ayat syar'iyah. Ayat kauniyah itulah mukjizat. Ayat yang Allah berikan kepada para rasul. Ya. Mereka dustakan, mereka ingkari. Kemudian ayat syar'iyah berupa kitab yang diturunkan. Mereka mendustakan. Khusus untuk rububiyah dan uluhiyah ini tidak bisa dipisah. Tauhidul ar-rububiyyati yastalzimu tauhidal uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan seorang menetapkan tauhid uluhiyah. Wa tauhidul uluhiyyati mutadamminun li tauhidi ar-rububiyyah. Dan ketika seorang menetapkan tauhid uluhiyah pasti itu sudah terkandung, kalau orang bilang include ya, sudah masuk tauhid rububiyahnya. Ya, tidak bisa dipisah ini dua ini. Jadi ya, kafir dan takdzib. Al-kufr at-takdzib. Takdzib. Apa balasannya? Ulaika ashabun nar. Ulaika ahlun nari makithina fiha abada. Mereka adalah para penduduk neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa sa'al marji'u alladhi saru ilaiha. Dan neraka dan sejelek-jelek tempat yang mereka kembali padanya wahwa jahannam. Itu neraka jahannam. Dan kata bi'sa ini maknanya apa? Bukan sekedar jelek, tapi yang paling jelek, sejelek-jelek. Yang paling jeleknya. Ya, tidak ada kala jelek dari neraka. Na'udzubillah. Faedah yang pertama dari dua ayat ini, annallaha yajma'ul ibada yaumal qiyamah al-awwalin wal akhirin lil fasli wal jaza. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan hamba seluruhnya nanti pada hari kiamat. Allah akan mengumpulkan, ya. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Ya. Allah akan mengumpulkan hamba seluruhnya nanti pada hari kiamat. Yang pertama sampai yang terakhir. Lil fasli wal jaza, untuk memutus hukum di antara mereka dan membalas mereka sesuai dengan amalan. Kedua, anna min asma'i yaumil qiyamati yaumal jam'i wa yaumat taghabun. Di antara nama hari kiamat adalah satu, yaumul jama', yang kedua yaumut taghabun. Dikatakan yaumul jama' karena hari
Di situ dikumpul seluruh manusia. Allah kumpulkan manusia seluruh. Dikatakan yaumut taghabun karena di hari itu ada yang merugi. Ya, orang-orang kafir, orang-orang fasik merugi di situ. Ya, dengan wazan fa'alanya, tafa'alanya saling itu sebagai mengalahkan yang lain. Ya, orang beriman menang. Mengalahkan orang-orang kafir. Orang kafir kalah, merugi. Orang kafir menang, beruntung. Begitu. Paham ini? Diambil dari kata, asal katanya tadi, taghabanal qaumu fit tijarah. Kaum itu saling goban pada perdagangan. Itu apa? Sebagiannya mengalahkan yang lain. Jadi ada yang beruntung, ada yang merugi. Itulah hari kiamat. Hah? Ada yang beruntung, yang merugi. Ada masuk surga, masuk neraka. Bisa dipahami? Baik. Kemudian dalam ayat ini adalah syahid untuk firman Allah Subhanahu wa taala di tempat yang lainnya, "Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakan Muhammad, sungguhnya orang yang pertama dan orang terakhir lamajmu'un akan dikumpulkan pada satu waktu hari yang ditentukan dan dimaklumi. Ya. Ini dalam bahasa majmu'un dikumpul, berarti ada yang mengumpul, itu Allah Subhanahu wa taala. Jama'. Ya jama'un. Kemudian yang faedah selanjutnya, annan nasa yasiruna fi dzalikal yaumi fariqain. Di hari kiamat nanti manusia akan terbagi menjadi dua golongan, dua kelompok. Fariqun fil jannah khalidun wa fariqun fil nar khalidun. Sebagiannya ya, satu kelompok di surga kekal, sekelompok yang lainnya di neraka kekal. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di surga, wa fariqun fis sa'ir, dan kelompok yang lainnya di sa'ir. Tidak ada kelompok ketiga. Hanya dua saja, masuk surga, masuk neraka. Dan rumusnya tadi, yang masuk surga tidak akan keluar. Tapi yang masuk neraka, ada istilah keluar dari neraka. Ketika masih tersisa, tauhid, keimanan dalam hati. Sekecil apapun itu, Allah akan syukuri. Allah asy-syakur, akan mensyukuri yang sedikit. Allah akan tuntaskan dosanya, ya dia diadab, disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Selesai itu, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ya, dan ini luar biasa, harapan luar biasa besar untuk kita semua. Kalau kita mentauhidkan Allah, jaga tauhid ini sampai mati. Dan syaitan tahu persis. Nah, tahu betul ya ini ya, kalau masih tersisa tauhid dalam hatinya, wah, selamat dia, saya hancur, masuk neraka. Tidak akan kubiarkan. Ya, jadi targetnya itu ya disebutkan Ibnu Qayyim itu bertahap itu anunya syaitan. Yang paling pertama dia mau kita kafir, syirik, musyrik. Paling nomor satu itu. Nanti dia tidak mampu, dia turun baru naik lagi begitu. Iya, paham ini? Pintar syaitannya, dia kadang dia kasih turun panennya, turun lagi, nanti dia gas lagi. Apa gitu? Dia mainkan kita. Paham ini? Karena kapan masih tersisa keimanan dalam hati, masuk surga. Pasti masuk surga. Ya, pasti masuk, tapi bukan berarti langsung masuk. Ya, paham ini? Ya, kemungkinan dia masuk neraka dulu, diadab sesuai dengan kadar dosanya, kemudian masuk surga. Kemudian dalam ayat ini, dzikru sababis sa'adah, penyebutan akan sebab kebahagiaan, sebab keberuntungan. Itu apa? Wahul iman wal amal salih, keimanan dan amalan salih. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu yukaffir anhu ya sayiati wa yudkhiluhu jannat. Itu sebab kebahagiaan. Apa? Dua. Iman dan amalan saleh. Wa sababis syaqawati, penyebutan tentang sebab kesengsaraan, celaka, kebinasaan. Apa? Wa huwal kufru wat takdzibu bi ayatillah. Itu kekafiran dan mendustakan ayat-ayat Allah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatillah. Bisa dipahami? Selanjutnya, anna jaza'al mu'minin syai'an. Balasan untuk orang beriman ada dua. Yang pertama, takfirus sayyi'at wa dukhulul jannat. Dihapuskannya dosa-dosa dan
dimasukkannya dia ke dalam surga. Fa bi takfir sayyi'at an-najatu minan nar. Dengan dihapuskannya dosa-dosa dia selamat dari neraka. Abil khulil jannati al-fawzul azim. Dengan masuknya dia ke dalam surga dia meraih al-fawzul azim. Faedah selanjutnya anal khuluda fil jannah ghayatus sa'adati wal fawz. Kekal dalam surga adalah puncak dari kebahagiaan dan keberuntungan, kemenangan. Ini saya katakan, kejar ini. Kita targetnya bukan menang ini, menang itu, ya. Dapat ini, piala itu. Tapi kita targetnya apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kejar. Bukan dunia, bukan pangkat dan jabatan, bukan harta, bukan wanita. Yang kita kejar adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah puncak kebahagiaan dan kemenangan, keberuntungan. Wa anal khuluda finnar ghayatu syikwah. Kekal dalam neraka adalah puncak kesengsaraan. Tidak ada lagi lebih sengsara daripada masuk neraka. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Ya kalau masuk neraka tidak kekal, mending. Ya karena pasti keluar masuk surga, dikeluarkan masuk surga. Tapi kalau kekal dalam neraka, naudzubillah. Ya, yang kata Nabi SAW yang paling ringan adabnya di dalam neraka apa? Seorang pakai sandal dari api neraka kemudian mendidih otaknya. Yagli min hadimagu. Mendidih otaknya. Atau mendidihnya mas sekali. Bukan sekadar panas. Mendidih. Rere kalau orang Selayar bilang. Apa saja jawabnya mendidih? Hah? Umum. Apa itu? Pakai P. Umum. Umum. Oh, umum. Ya. Umum. Mendidih. Mendidih. Padahal sumber apinya di mana? Nih. Ini kah? Kaki. Di sini ya apinya. Sedikit apinya. Sebagian riwayat mengatakan bara api jamrah. Iya. Diletakkan di akhmas. Ini bagian kaki yang bengkok ini. Ada miring toh. Paham ini? Nah, ini dikasih situ bara api. Ini kaki. Yang mendidih titik terjauh dari kaki itu kepala. Otaknya mendidih. Kalau otaknya saja mendidih, jangan tanya antara kepala dan kaki. Bagaimana hancurnya. Karena ini yang hantarkan panas ke sini. Ya belum lagi kelilingnya. Panasnya api neraka secara umum. Ya. Karena dia disiksa begitu bukan di luar neraka ya. Itu anggaplah dia dikasih bara api itu. Ya. Bara apinya saja yang nyentuh. Ya paham ini? Sendal dari api neraka. Itu sudah. Apalagi dia memang dalam neraka. Bukan di luar neraka ya. Tes dulu ini. Korasa. Tidak ada. Ya. Jadi bayangkan panasnya berlipat. Naudzubillah. Dan ini juga faedah selanjutnya. Yang terpisah faedahnya. Isbatul jannati wan nar. Penetapan akan adanya surga dan neraka. Hakiki. Dan sudah ada. Uiddat lil muttaqin, uiddat lil kafirin. Itu berarti sudah ada. Karena uiddat fil madhi. Ya, ada neraka dan sudah ada. Nabi sudah lihat. Ya. Diperlihatkan surga neraka sudah ada. Kemudian selanjutnya isbatu hikmatir rabb fil jaza' 'alal amal. Penetapan akan hikmah Allah pada balasan terhadap amalan. Tidak sama. Ya, enak-enak mau kafir mau masuk surga, mendustakan ayat-ayat Allah mau masuk surga, tidak ada. Ya, mau masuk surga beriman, beramal soleh. Ya, hikmah Allah. Allah tidak samakan. Ya, in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Ya, Allah tidak samakan dua kelompok ini. Yang beriman, beramal soleh dengan orang kafir mendustakan, tidak sama. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin, ma lakum kaifa tahkumun. Kami akan jadikan jadi kaum muslimin seperti orang-orang mujrim. Bagaimana kalian berhukum? Tidak mungkin sama lah. Iya. Kemudian terpujinya madhu masiril mu'minin. Terpujinya tempat tinggal untuk orang-orang beriman. Ketika disebutkan surga dikatakan dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang paling besar. Sebaliknya dzammu masiril kafirin, tercelanya, hinanya, ya, rendahnya tempat tinggal orang kafir. Ketika disebutkan neraka, ulaika ashabun nar khalidin fiha, dikatakan wa bi'sal masir. Neraka jahanam adalah sejelek-jelek tempat tinggal, tempat kembali. Jelek. Kalau kau bilang jelek Ustaz di sini, jelek sini, neraka paling jelek. Ya, neraka yang paling jelek. Itu bi'sa, sekali lagi bi'sa itu palingnya. Tidak ada lagi yang lebih jelek daripada neraka. Paham ini? Terakhir, anna lil mu'minina ghayatar ribh. Untuk orang-orang beriman itu puncak keberuntungan.
Walil kafirina ghayata al-khusran. Dan untuk orang-orang kafir puncak dari kerugian. Ya. Wabidha, dengan itulah kana al-ghabanu alladhi laysa fawqahu ghaban. Inilah kerugian yang tidak ada lagi kerugian yang mengalahkannya. Tidak ada lagi kerugian di atas. Walidha summiya yaumal qiyamah yaumul qiyamah yaumat taghabun. Oleh karena itu hari kiamat dikatakan yaumut taghabun. Rugi ya, asli rugi. Tidak ada rugi yang mengalahkan kerugian di hari itu. Kalau kita kan rugi di dunia kan beraneka ragam, berjenjang toh. Ada rugi 1 M, 2 M, 1 triliun, 2 triliun. Di sana tidak ada yang kalah ruginya. Orang kalau rugi di hari kiamat. Ya. Paham ini? Dan at-taghabun situ pakai alif lam ini adalah alal kamal. Alif lamnya al-kamaliyah. Sempurnanya kerugian ketika itu. Kapan kita rugi situ sempurna itu. Rugi, mengerikan. Ya, dahsyat sekali. Paham ini? Baik. Ya selalu itu kamu cerita untung rugi, mungkin pedagang pintar kali-kali. Ya. Penting jangan pintar kalas ya. Pintar kali-kali. Jangan lupa hitung-hitung. Wih, kalau saya rugi di dunia, wah, Ustaz begini. Tapi kalau rugi akhirat, tidak pernah berhitung begitu. Itu keliru. Ya. Ya banyak ayat ya menjelaskan ya tentang perdagangan apa semua. Ini jangan sampai kita luput. Ya, mungkin kita tidak mau rugi di dunia, tapi ruginya di akhirat. Nah, itu hati-hati. Paham ini? Karena hari kiamat adalah yaumut taghabun. Itu sempurna, mengerikan sekali. Ya, kerugian di hari tersebut. Tidak ada lagi kerugian di atas kerugian di hari kiamat. Paham ini? Baik. Selesai 2 ayat, nanti kita lanjut. Ayat 11, 12, 13. Baik, ilahuna subhanallahi wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.